Ini adalah kasus kehamilan pada sekitar usia 31 minggu. Di sini saya memfokuskan hanya melihat kepala bayi. Dan apabila kita sering memperhatikan video-video edukasi yang sebelumnya kita sudah lihat, pada saat kita melihat kepala, jadi kepala bayi dalam kandungan dia masih. Coba perhatikan apa ada struktur di kepala bayi yang tersisa. Itu gambarannya hanya hitam begitu dibatasi oleh selaput tipis. Ini adalah kasus hidrocephalus yang sudah sedemikian parahnya, jadi seluruh otak bayi sudah rusak, tidak tersisa apapun lagi. Ya, hanya jaringan-jaringan pada dasar kranium ya, jadi dasar tempurung batok kepala itu yang masih tersisa, termasuk sisa jaringan otak kecil atau cerebellum dan namanya bagian tengah talamus. Seluruh bagian otak yang kita namakan otak besar atau korteks cerebri sudah hancur. Tak tersisa apapun lagi dari bagian otaknya. Jadi awal dari hidrosefalus itu sebenarnya adalah pelebaran pada struktur rongga otak atau ventricle. Tapi lama-lama ya otaknya kemudian hancur, hilang, rusak. Perhatikan coba wajah tampilannya dari luar, tidak ada kelainan pada wajahnya, sama seperti bayi-bayi normal biasa. Masalahnya sekarang kalau kita kemudian sudah tahu seperti ini, apakah kita bisa melakukan tindakan apapun pada bayinya? Ya sudah tidak bisa, tinggal kita pada saat lahir nanti kepalanya kan sudah besar sekali. Ya dipasang selang untuk mengalirkan, namanya shunting ya, dipasang ke perutnya supaya cairan dari otak itu bisa keluar agar kepalanya kempes. Masalahnya kan seperti yang kita lihat di banyak kondisi ya, bayi-bayi yang terlahir maka tersisa fungsi motoriknya kan sudah rusak. Ya fungsi luhur, fungsi akal budi yang kita nantikan kita belum tahu. Dengan segala handicap dan keterbatasannya. Sementara kasus-kasus seperti ini biasanya bayinya sangat kuat ya, bertahan. Hanya yang tersisa nanti kemungkinan hanya fungsi vegetatif. Fungsi vegetatif itu seperti fungsi ya tidak bisa apa-apa, hanya mungkin tergeletak, kadang-kadang ya kejang, motoriknya kadang-kadang kaku, spastik, gerakannya mungkin kaku seperti robot ya. Sekarang masalah ini penyebabnya kenapa? Banyak sekali, mulai dari memang kelainan genetika, kelainan cacat bawaan, infeksi virus. Ya infeksi virus yang kita sudah tahu kan infeksi tokso, rubella, sitomegalovirus. Itu cepat sekali menyebabkan kerusakan pada jaringan otak. Terus memang ada sumbatan dari jaringan salurannya otak ini kan, namanya ruangan-ruangan otaknya tersumbat. Itu bisa saja menyumbat. Jadi ada hidrosefalus yang memang dia karena penyumbatan, atau hidrosefalus yang murni karena infeksi, atau memang karena ada kelainan genetika yang mendasari. Jadi saya kira kalau sudah saya jelaskan nanti tidak perlu ditanyakan lagi penyebabnya apa dok. Sekarang prognosisnya bagaimana? Prognosisnya buruk. Ya kita harus pada posisi di mana kita juga menghargai dan menghormati mereka yang memiliki anak dengan keterbatasan hidrosefalus yang kita temukan sejak dalam kandungan seperti ini. Sayang memang ini sudah sangat telat ya kita ketahuan di minggu 31. Jadi ya kita edukasi orang tuanya, kelak begitu lahir, fungsi motorik, akal budi, fungsi luhur, ya mungkin sudah rusak semua, tinggal fungsi-fungsi ya berjalan apa yang tersisa ya, kebanyakan bersifatnya vegetatif dan harus kita pasang selang dari kepala untuk kita keluarkan cairannya. Biasa kita konsulkan dokter bedah saraf anak ya nanti. Jadi ini adalah kasus hidrosefalus.